Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, bertemu lagi di channel The Young Ideas STI Swasta Mandiri Surakarta, di mana sobat muda bisa menyampaikan ide, gagasan, impian, dan kritik di channel ini. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan tentang analisa dampak negatif media sosial terhadap kecerdasan sosial remaja di SMKN Surakarta. Nah, ini kan terkait dengan penggunaan media sosial ya. Terkait dengan penggunaan media sosial tentunya ada alatnya itu adalah gadget ya yang sering digunakan. Dalam hal ini yang sering digunakan adalah smartphone. Sebenarnya sebaiknya sejak kapan sih anak-anak itu memiliki gadget ya, dan mengakses media sosial? Menurut teman-teman. Saya izin menjawab ya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi untuk itu saya pernah membaca artikel yang baru-baru ini muncul. Itu ada dari Australia, bahwasanya mereka melarang anak di bawah umur 16 tahun untuk menggunakan gadget. Di situ kami juga menyoroti, wah ternyata negara yang lebih maju sekalipun itu melarang penggunaan gadget di bawah umur 16 tahun tadi. Itu dari saya sendiri pribadi mengatakan idealnya penggunaan gadget itu seharusnya adalah orang-orang yang sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan benar dan salah, yaitu orang yang standarnya adalah orang-orang dengan umur remaja ke atas 17 tahun ke atas itu. Tapi tidak memungkiri bahwasanya umur itu tidak bisa menjadi patokan kita sudah dewasa. Tapi untuk menanggulangi adanya standar kedewasaan itu adalah 17 tahun ke atas, maka seharusnya diberlakukanlah regulasi atau peraturan yang sekiranya di situ menyantumkan bahwasanya anak umur 17 tahun ke atas lah yang baru bisa mengakses media sosial, karena media sosial sekarang ini belum ada filter untuk menyaring informasi-informasi yang belum pantas untuk mereka, kayak pornografi itu masih tersebar luas di X atau Twitter seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya baik, terus kita itu kan sering berkumpul dengan teman-teman ya. Tadi dikatakan adalah salah satu caranya adalah kita dengan cara membatasi diri dari penggunaan gadget ataupun media sosial, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan kita ketika berkumpul dengan teman-teman yang kadang ya, ketika kita berkumpul dengan teman-teman itu teman-temannya malah justru sibuk dengan smartphone-nya masing-masing dan media sosialnya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita kemudian membatasi diri kita untuk kemudian tidak ikut-ikutan dengan lingkungan kita? Kalau dari saya sendiri, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, untuk menanggapi hal tersebut, karena itu juga pernah terjadi terhadap saya. Fenomena ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman, waktu itu sedang takbiran dan ternyata semua bawa handphone, tapi saya belum punya handphone, hingga akhirnya saya juga mencari cara gimana biar teman-teman juga teralihkan. Itu saya awalnya pendekatan kepada mereka itu menyikapinya dengan apa sih yang lagi kamu mainin gitu, kamu sedang apa, dan itu di situ saya langsung masuk gitu. Kalau semisal kayak gitu, mendingan kita pakai waktunya buat ini aja deh. Itu secara ajakan personal antara saya dan dia, sehingga semuanya bisa ikut mengubah dari yang media sosial itu menjadi suatu tindakan yang mungkin lebih membuat kita merasa menyenangkan, karena ketika berkumpul daripada kita menggunakan media sosial. Tapi memang kalau ternyata dari kita memang permainan di situ lebih mengasyikkan di media sosial, saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa penggunaan media sosial ataupun gadget itu salah ataupun buruk, memberikan dampak negatif sepenuhnya. Itu saya tidak bisa menggunakan kata-kata
yang langsung sarkastik seperti itu, hingga pada akhirnya kayak mending pakai satu HP aja, atau mungkin kita mengambil adaptasi dari permainan itu. Oke, kita pakai ini, nanti kita pakai apa ya, kalau sekarang kan ada sistem apa sih, roulette itu kan, ada roulette. Nah, nanti kita tetap pakai itu tapi permainan kita lebih asyik secara langsung. Mungkin dengan pendekatan-pendekatan kayak gitu bakal lebih bisa mengajak mereka untuk mengurangi penggunaan gadget sendiri. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau menurut teman-teman nih, untuk anak-anak yang usia remaja, sebenarnya seberapa penting sih penggunaan medsos itu? Oke, kalau dari saya sendiri seberapa penting itu menurut saya masih ke sekunder. Kalau penting mungkin untuk penunjang pembelajaran, karena kita sendiri ada yang namanya PJBL, Project Based Learning, yang dimana kalau setiap hasil tugas itu perlu diunggah di media sosial. Bahkan kemarin di kejuruan saya sendiri kan bisnis digital bergeraknya, itu otomatis kita juga akan menguasai media sosial. Kita perlu membaca target, perlu membaca pasar kita, sehingga kita juga perlu menganalisis juga menggunakan media sosial. Tapi untuk dikatakan penting untuk pelajar remaja usia 16-18 tahun itu belum terlalu penting. Tapi kalau untuk kebutuhan, kita lihat kondisinya dulu. Kalau latar belakang dia ternyata untuk mengerjakan tugas, itu bisa dikatakan penting, karena memang kalau semisal kita tidak mengerjakan tugas dengan mengupload di media sosial, itu tidak akan memberikan nilai, atau bahkan guru tidak akan mau menilai pembelajaran kita, karena kan untuk bidangnya sendiri kita kan menggunakan bisnis digital. Itu juga melihat faktor latar belakang yang lainnya, itu kan sebagai pelajar. Tapi kalau semisal ternyata kita sebagai pelajar yang itu ranahnya di misal Pradita Dirgantara atau Taruna Nusantara yang melarang untuk menggunakan gadget, itu bisa dikatakan bahwa kebutuhan gadget atau media sosial itu tersier. Kalau bisa kan jangan menggunakan handphone, dan kita itu sepenuhnya bergerak belajar itu sesuai dengan kemampuan kita secara langsung tanpa bantuan gadget sendiri, seperti itu. Ya, ada yang tambahin? Nah, terus di media sosial ini kan sekarang kan sedang ramenya adalah video pendek ya, atau short video. Kalau menurut teman-teman nih, ya kan Gen Z sekarang itu kan lebih senang melihat video pendek daripada melihat video secara utuh. Kalau menurut pandangan teman-teman itu dampaknya apa? Kalau saya izin jawab ya Pak. Nah, untuk itu saya sendiri kemarin sempat berdiskusi Pak dengan teman saya, karena itu adalah fenomena yang sangat-sangat relate, karena saya sendiri juga merasakan itu. Itu memang benar, kita sekarang ini sudah diberikan tontonan yang memang durasinya tuh pendek-pendek, dan bahkan ketika kita scroll dari satu konten ke konten lainnya, itu kadang berbeda tema, materi yang mereka sampaikan. Nah, itu menurut saya tidak efektif, karena dengan video pendek itu tidak mungkin bisa mencakup seluruh pembahasan. Pasti yang dibahas di dalam video pendek itu adalah pembahasan yang masih bersifatnya itu dangkal, belum yang mendalam gitu. Jadi kalau misalnya dengan untuk tujuan ingin mempelajari lebih dalam, mungkin menonton video dengan durasi pendek itu tidak dianjurkan. Ya, juga tadi saya sampaikan bahwasanya bukan hanya video durasi pendek Pak, tapi juga adanya pergantian materi yang sangat cepat dari satu konten ke konten lain, itu memberikan sebuah kebiasaan di mana kita gampang bosan Pak. Itu akhirnya, karena kita dari video ini kita belum selesai mencerna, oh kayak gini ya, kita scroll lagi, loh kok udah ganti gitu. Jadi kita tidak bisa secara fokus memasuki materi tersebut. Itu dari saya Pak. Jadi menurut saya itu kurang efektif dan kurang ideal untuk misalnya latar belakang kita menonton video itu adalah untuk belajar. Pengaruhnya terhadap kecerdasan sosial kira-kira apa? Karena tadi Pak, karena akhirnya kan ketika kita menonton itu, walaupun tadi mungkin kita menyampaikannya itu bukanlah hal yang apa ya Pak, jadi kayak kita menonton konten itu kan hal yang mengasyikkan, saya mengakui itu sendiri gitu loh. Akhirnya kan itu memberikan efek di mana kita lebih asyik dengan dunia kita sendiri, kita menonton HP. Karena saya sendiri ketika dulu SMP itu merasakan Pak, teman-teman saya mereka duduknya berjejer tapi pegangannya HP dengan konten-konten yang mereka sukai masing-masing gitu loh. Jadi itu memberikan saya, wah ini
benar-benar sangat berpengaruh ya. Jadi kita interaksinya nggak bisa nih kayak gini. Ini benar-benar nggak ideal. Kita seharusnya ketika duduk bersampingan, berjejer seperti itu, kita mengobrol, kita saling bertanya kabar, kita saling berinteraksi. Lah tapi kok kalian malah megangnya HP yang di situ tuh isinya adalah konten-konten video-video durasi yang mereka suka saja. Mereka tidak mencoba untuk berinteraksi dengan saya atau teman-teman yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, mungkin ada tambahan? Izin menambahkan, Pak. Kalau untuk pengaruhnya, itu sebenarnya berpengaruh pada sifat kita ya. Mungkin nanti akan menjadi karena serba instan, serba cepat itu kita tidak tahan akan lamanya belajar, tidak tahan akan gerusan, atau mungkin nanti kita membutuhkan waktu belajar itu yang lama sehingga nanti kita kayak ini kok lama banget gitu, pengen langsung scroll kebiasaan yang kayak gitu menurut saya tidak bagus dan berpengaruhnya itu di mana? Di kecerdasan sosial. Yang pertama, dia akan membuat individu itu akan yang tidak mempunyai HP melihat temannya gitu, dia merasa terisolasi dan merasa bahwa bahkan mereka yang mungkin keasikan media sosial terus mereka menggunakan headset sendiri, terus mereka mungkin dari pandangan Daniel Goleman kemarin dia juga beliau melihat pandangan bahwa dulu waktu pertama adanya iPod itu kan mereka pada asik sendiri, sehingga dia berpandangan ketika wawancara itu ternyata dia memang sengaja melewati atau menghilangkan orang yang bahkan jaraknya hanya 1-2 meter itu dengan berinteraksi. Oke, berinteraksi tapi dengan penyanyi kan di situ. Kalau mendengarkan lagu itu yang bahkan dari penyanyinya itu tidak tahu kehadiran kita itu sebagai apa, bentuk interaksinya sebagai apa, dan bahkan yang harusnya kita ketika ketemu itu bisa saling sapa, kita bercakap-cakap sebentar atau mungkin hanya sekedar 5 menit bercakap-cakap itu kan juga akan melatih keterampilan sosial kita. Jadi kalau semisal kita terlalu asyik dengan handphone lalu kita memilih untuk mengabaikan atau bahkan memang sengaja agar tidak menegur orang tersebut, itu juga merupakan suatu aspek keterampilan sosial yang mungkin akan berpengaruh besar terhadap penurunan kecerdasan sosial, atau mungkin bahkan karena kita sudah terlalu asyik itu kan bahkan orang tua banyak yang mengeluh kayak anak kok main HP terus, waktu Idul Fitri juga nggak ada rasa empatinya buat kumpul keluarga, dan padahal kan untuk kecerdasan emosional atau empati itu kan merupakan pegangan dasar untuk mengembangkan suatu kecerdasan sosial atau social intelligence sendiri, seperti itu. Ya, dari ini kan istilahnya kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan gadget dan media sosial itu menyebabkan menurunnya kecerdasan sosial pada Gen Z ya, bahkan sampai menyebabkan Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry, ya, generasi strawberry yang keinjak sedikit aja udah melenyet ya. Ya, jadi mudah mutungan, mudah marah, ya kan, kemudian susah untuk diajak komunikasi, ya kan? Susah diatur dan lain sebagainya. Menurut teman-teman sendiri, kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan terhadap fenomena sekarang, terhadap generasi teman-teman ini, generasi Gen Z ini, supaya mereka bisa lebih ya kuat terhadap tekanan, ya kan? Karena kan mau tidak mau mereka ke depan akan menghadapi itu, ya kan, di dunia kerja, di dunia keluarga, ya kan, mungkin mereka berkeluarga, punya anak, ya kan, pasti kan banyak sekali tekanan-tekanan yang akan mereka hadapi, ya kan. Kalau mereka tidak siap dengan itu, ya kan, itu kan akan menjadi masalah. Kira-kira bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tapi saya izin mengulangi, apakah tadi itu pertanyaannya tuh keterhubungan solusi dari kecerdasan sosial untuk generasi strawberry atau bagaimana? Ya, istilahnya kan tadi kan kecerdasan sosialnya kan turun ya kan, karena terlalu banyak akses sehingga mereka disebut sebagai generasi strawberry, ya kan, karena kecerdasannya turun disebut sebagai generasi strawberry. Kenapa disebut sebagai generasi strawberry? Ya karena mereka tadi mudah marah, mudah mutung, susah diajak sosialisasi, susah diajak komunikasi, kalau diatur-atur susah. Nah itu kira-kira solusinya, ya kan, supaya mereka itu kemudian tidak
lagi menjadi generasi strawberry dan kecerdasan sosial mereka meningkat untuk menghadapi masa depan mereka nanti di dunia kerja, di dunia keluarga, ya kan, yang akan mereka hadapi itu seperti apa? Baik Pak, saya jawab nggih. Jadi untuk dari saya sendiri, solusi yang bisa ditawarkan atau diupayakan adalah dengan pembatasan penggunaan gadget sih Pak. Tadi saya katakan bahwasanya harus ada sinergi antar sekolah dan antar sekolah dan orang tua yang seharusnya memiliki kesadaran untuk membatasi penggunaan gadget secara berlebihan. Karena apa? Karena tadi sudah kami sampaikan ketika presentasi bahwasanya medsos, gadget itu juga membuat kita gagap ketika kita berinteraksi dengan orang secara nyata. Karena tadi adanya kita memiliki alasan untuk kita menghindari interaksi tersebut. Sedangkan kita tidak menafikan nih bahwasanya kita nantinya akan masuk ke lingkungan kerja yang mengharuskan kita tuh harus profesional, bahkan mungkin ada skill korporat seperti itu. Hingga akhirnya mungkin solusi yang saya bisa tawarkan adalah adanya sinergi antara sekolah, guru, dan pemerintah untuk adanya pembatasan penggunaan medsos, Pak, itu. Karena tadi sampai akhirnya kan Australia sendiri, negara yang sudah masuk dalam negara yang maju, itu membatasi adanya penggunaan medsos untuk anak di bawah 16 tahun gitu loh. Jadi kita seharusnya juga memiliki keinginan inisiatif langkah berani itu untuk agar generasi selanjutnya, generasi emas ini tidak menjadi generasi cemas dengan kemampuan interaksi yang buruk dikarenakan tadi penggunaan medsos yang terlalu berlebihan itu Pak. Jadi mungkin bisa dibuatkan regulasi untuk pembatasan penggunaan gadget adalah 16 tahun itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi yang diberikan dan jawaban yang menarik dari presentasi kali ini. Jadi sedikit informasi ya, di Finlandia itu dikategorikan sebagai negara terbaik di dunia dalam dunia pendidikan. Sekarang di Finlandia itu mereka mulai melakukan transisi untuk tidak lagi menggunakan gadget di dunia pendidikan. Mereka kembali ke kertas untuk ya istilahnya kembali ke buku untuk dunia pendidikannya. Jadi mulai dilarang penggunaan laptop, penggunaan HP itu sudah mulai dilarang lagi, tapi kembali ke kertas, kembali kepada buku referensi. Itulah kenapa istilahnya tadi dampak gadget dan media sosial itu memang sangat buruk kalau misalkan di dunia pendidikan itu, kan? Jadi mereka menganggap ya tadi kan nggak perlu lagi istilahnya buat tugas harus diupload di Instagram dan lain sebagainya, lebih baik itu ditinggalkan dan kita kembali ke kertas. Karena dampaknya terhadap pendidikan itu memang buruk. Itu Finlandia. Ya, terima kasih. Berikan plus. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas ilmu barunya ya Pak. Ya. Terima kasih. Di sini saya Raya Huratunhaya. Saya Tiara Kusuma Wijaya. Saya M. Nayaka Asaki. Di sini kami terima kasih banyak atas kesempatan dan pengalaman berharganya karena telah memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.